Bapak. Oke, Bapak Ibu saya izin share untuk info terkait dengan ICTech ya. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, sebenarnya kegiatan kita ini harapannya bisa continue begitu ya. Artinya kita bisa membentuk semacam kayak komunitas gitu, di mana kita bisa saling berkolaborasi khususnya dalam hal publikasi ya. Karena dari beberapa diskusi sebelumnya, ternyata ada beberapa yang mungkin terkendala terkait dengan penulisan ya. Kemudian ada juga yang terkendala terkait dengan konten riset gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita bisa kolaborasi, misalnya yang punya konten riset, kemudian berkolaborasi dengan yang ahli dalam penulisan misalnya ya, sehingga diharapkan nanti akan bisa mendongkrak publikasi kita khususnya ke level internasional ya, karena memang untuk saat ini arah kita sudah ke internasionalisasi. Nah, memang kebetulan di tempat kita di UKSW ini dalam waktu dekat akan ada agenda conference, makanya di sini mungkin untuk yang ICTech ini sebagai mungkin pemicu awal gitu aja ya untuk case-nya supaya harapannya nanti sudah ada target di awal gitu ya untuk menghasilkan publikasi gitu ya. Dan mungkin nanti artikel-artikel yang dihasilkan ini bisa disubmit di ICTech untuk mendongkrak juga kegiatan conference kita. Nah, terkait dengan conference ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa conference ini akan diselenggarakan pada bulan September, ini sekitar tanggal 23 sampai 25 gitu ya. Ini nanti akan mungkin akan dirangkai dengan Dies Natalis FDI begitu. Dan conference ini sebenarnya sudah conference kedua gitu ya. Conference yang pertama tahun 2017 ya. Jadi sudah 4 tahun yang lalu gitu. Dan sebenarnya conference yang tahun ini direncanakan tahun 2020, tapi karena adanya pandemi kita minta mundur 1 tahun. Kemudian untuk conference ini nanti rencananya akan diselenggarakan secara virtual. Nah, memang untuk tema yang diangkat, yang kita ajukan ke IEEE itu adalah terkait dengan artificial intelligence dan industri 4.0, yang mana sebetulnya skopnya ini cukup luas, Bapak Ibu. Jadi saya rasa AI dan industri 4.0 ini kan saat ini sedang hit gitu ya. Jadi dia bisa mengakomodir banyak sekali riset, mulai dari bidang teknis gitu ya, mungkin sampai ke kayak kebijakan sistem informasi. Nah, untuk yang topik-topik yang ditawarkan di konferensi ini di sini memang disebutkan 4, tapi sebenarnya tidak terbatas hanya 4 ini ya, tapi bisa juga bidang lain, asal nanti bisa menunjukkan kaitannya dengan industri 4.0 atau AI gitu ya. Jadi ini beberapa topik yang memang secara eksplisit di-list di dalam konferensi ini adalah ada artificial intelligence, ini banyak sekali, mulai dari evolusi computation, fuzzy logic, dan sebagainya. Kemudian di bidang distributed computation, ini ke arah ke kayak cloud, kemudian ya networking gitu ya. Kemudian juga ini bidang yang saat ini juga cukup naik daun ya, Internet of Things. Karena saat ini sebenarnya kita sudah memanfaatkan IoT ini untuk berbagai keperluan kehidupan kita ini ya. Kemudian juga applied smart system ini sebenarnya untuk mewadahi topik-topik yang mungkin nggak secara eksplisit mengeksplor AI-nya gitu ya, tapi lebih ke dampaknya ya, lebih ke riset-riset aplikatif begitu ya. Kemudian di sini juga ada social analisis ya. Jadi sebenarnya bidangnya sangat luas gitu ya. Nah, kemudian untuk submission-nya ini sebenarnya standar, jadi kita untuk template-nya sebenarnya sudah kita sediakan. Jadi di sini kita sudah sediakan link untuk template dari IEEE-nya ya. Bentar. Template dari IEEE itu nanti ada yang dalam bentuk doc, ada yang dalam bentuk latex gitu ya, sama overleaf. Nah, tergantung nanti Bapak Ibu lebih terbiasa dengan yang mana ya. Dengan yang doc boleh, latex boleh, overleaf juga boleh gitu ya. Mungkin yang overleaf ini belum banyak dipakai gitu ya. Yang banyak itu masih yang doc. Nah, selama ngikutin template biasanya nggak ada kendala di dalam submission, karena submission kita ini kan menggunakan EDAS gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan EDAS, biasanya ketika submission itu sistemnya dia akan ngecek template-nya ya. Ini ada beberapa peserta yang ternyata ada kesulitan pada saat upload ya, karena template-nya tidak strict ngikutin di panduannya. Sehingga itu kayak font-nya geser sedikit gitu, kemudian ada notifikasi error gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti submit, bisa minta tolong untuk
template-nya disesuaikan dengan template IEEE ya. Kalau template-nya ikut di sini biasanya nggak ada masalah. Gitu. Nah, kemudian meskipun conference ini kita yang melakukan host, tetapi untuk reviewer-nya kita sebagian besar akan mengambil dari reviewer dari luar ya. Karena di EDA sudah ada list reviewer dan biasanya kita assign secara acak sesuai dengan bidang ilmunya gitu ya. Sehingga memang acceptance rate-nya untuk conference IEEE ini kan cukup rendah ya, di bawah 50%. Pengalaman kita tahun 2017 itu acceptance rate kita hanya sepertiga ya. Jadi 1 dari 3 paper yang diterima. Nah, memang kita cukup strict juga terkait dengan acceptance rate ini, karena apa? Karena itu menjadi salah satu kriteria ketika kita mau submit proceeding-nya ke Explore ya. Jadi di situ di panduan itu sudah disebutkan acceptance rate harus di bawah 50% gitu. Sehingga memang kita cukup menjaga supaya ya benar-benar yang qualified lah bisa dibilang gitu ya, memenuhi standar ya, yang memenuhi standar IEEE yang kita terima gitu ya. Jadi penerimaan itu akan sangat bergantung pada hasil review oleh reviewer ya, yang kebanyakan reviewer eksternal. Walaupun memang kita juga tetap akan menggunakan review internal, dalam artian adalah rekan-rekan kita sendiri di UKSW gitu ya. Tapi karena jumlah papernya kan banyak ya, jadi kan tidak mungkin di review internal ya. Jadi mayoritas akan eksternal gitu. Nah, untuk submit di sini memang perlu untuk membuat akun di EDAS. Nah, mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu yang belum pernah membuat akun di EDAS, nanti bisa japri aja ya, karena sepertinya mayoritas sudah menggunakan EDAS ya. Nah, mengapa kita pilih EDAS? Karena EDAS ini dia sudah punya istilahnya kerjasama dengan IEEE, sehingga dia terintegrasi dengan sistemnya IEEE, sehingga pada saat kita nanti submit proceeding ke IEEE, itu mereka bisa cek untuk prosesnya ya, sehingga kita untuk proses di EDAS ini kita juga nggak bisa sembarangan gitu ya, artinya harus sesuai dengan standarnya mereka, kalau enggak nanti bisa di-reject di Explore gitu. Karena satu artikel di-reject itu semua proceeding akan di-reject, jadi nggak ada pemilahan. Jadi diterima semua proceeding atau ditolak semuanya gitu ya. Oke. Dan memang dari IEEE Indonesia Section, kita kan technical co-sponsornya dari IEEE Indonesia Section ya. Jadi di situ kita memang diminta untuk tidak menjanjikan bahwa proceeding-nya akan di indeks di Explore ya, karena dari IEEE di perjanjian itu memang mereka berhak untuk menolak jika dirasa prosesnya nggak memenuhi standar gitu ya. Sehingga di sini yang kita bisa janjikan adalah bahwa proceeding ya semua artikel yang diterima itu akan dikirim untuk dipublikasikan di IEEE Explore. Tapi kita nggak punya wewenang untuk menyatakan itu diterima di Explore atau enggak. Itu semua akan bergantung pada evaluasi dari IEEE headquarter-nya. Jadi yang evaluasi nanti dari IEEE headquarter, bukan dari yang Indonesia section gitu ya. Oke, mungkin secara umum seperti itu. Nah, untuk kemarin yang jadi beberapa diskusi itu terkait dengan pembayaran ya. Nah, kemarin kita sudah diskusi dengan fakultas terkait dengan pembiayaan ini. Untuk yang penulis dari dalam, artinya dari UKSW, nanti akan ada special rate ya, gitu ya. Nah, kurang lebih 500.000 ya. Seingat saya 500.000 itu untuk student S2, S3. Kalau yang S1 diusahakan nanti bisa free. Oke. Mungkin Pak Teguh nanti kalau saya salah mungkin bisa direvisi Pak untuk pembiayaan itu ya. Tapi yang pasti kita ingin supaya ini ringan buat rekan-rekan semua gitu ya. Karena ini kesempatan juga kita bisa publikasi banyak artikel di Scopus ya. Harapannya bisa diterima Explore. Oke, mungkin dari saya seperti itu terkait dengan SITEC. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan, ditanya jawab aja begitu ya, waktu sesi tanya jawab. Mungkin untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Teguh. Oke, terima kasih Pak Hindri sudah memaparkan dengan sangat jelas ya apa conference kita, kemudian bagaimana bekerja dengan IEEE. Ternyata memang kita tidak bisa menjanjikan bahwa IEEE kita paper-paper kita itu akan 100% dipublish di IEEE, karena makanya kita menuliskan di situ adalah semua paper yang accepted submitted to IEEE Explore. Tapi berdasarkan pengalaman kita di conference pertama, memang semuanya akhirnya terpublish ya Pak Indri ya, gitu.
diskusinya nanti kita akan lanjut dulu ke Bu Krismi. Ada yang akan dipaparkan, ada di slide-kan, atau just diskusi, monggo Bu Krismi. Waktu dan tempat kami persilahkan 15 menit. Monggo Bu Krismi. Ya Pak, terima kasih Pak Teguh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya hanya akan berbagi ini sedikit, mungkin ini juga hal-hal yang sebetulnya Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya, jadi mungkin hanya untuk mengingatkan ya tentang gaya penulisan, yaitu academic writing styles. Kemarin ketika dikontak Pak Indri untuk berbagi, wah saya nggak punya pengalaman banyak ya Pak, karena artikel saya sudah expired ya, saya sudah 2000 berapa itu, kemarin baru mulai lagi. Jadi saya kemarin cek lagi, ternyata saya pernah menulis tentang academic, ya bukan, waktu itu academic reading style, reading yang untuk ilmu-ilmu seperti sains, seperti TI gitu, yang saya publish. Jadi stylenya memang beda Bapak Ibu ketika kita menulis artikel ilmiah. Cara penulisan kita juga akan beda karena kita harus memenuhi prinsip-prinsip atau rambu-rambu tertentu. Nah, yang pertama yang harus kita ingat adalah ketika kita menulis bahwa ini adalah tulisan ilmiah, itu yang pertama pastinya adalah evidence based. Itu harus, karena kita tidak bisa asal ngomong. Makanya ketika kita membimbing anak-anak, bimbingan kita kan ini ngomong ini berdasarkan apa? Harus ada dasarnya yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Makanya karena ini penulisannya dalam bahasa Inggris, biasanya ada frasa-frasa tertentu yang menunjukkan bahwa oh ini loh ada buktinya di sini. Di sini saya akan berikan contohnya beberapa saja. Yang pertama misalnya kita bisa menggunakan previous studies have shown that bla bla bla, tergantung. Ini adalah frasa-frasa umum yang bisa kita gunakan. Kemudian misalnya the sources suggest that from the 5th century onwards bla bla bla, ini bisa diganti-ganti, akan tetapi biasanya style yang di depannya ini kita bisa ikuti atau kita bisa comot. Kalau misalnya ini saya harus bagaimana, mungkin ini bisa digunakan. Ini ada beberapa contoh, jadi bisa menggunakan frasa-frasa seperti ini untuk menunjukkan bahwa kita ini yang akan kita sampaikan ini memang ada dasarnya, tidak hanya misalnya ya itu ide saya, karena kan sebetulnya ketika kita menulis apapun risetnya itu pasti sudah ada yang pernah mendahulunya, meskipun itu nggak persis seperti yang kita buat, tetapi biasanya kan kita prosesnya dari kita dari baca ini dapat ide, nah dari situlah biasanya kita bisa memasukkan untuk bagian ini. Si kecil ikut-ikut drama, maaf. Mau ikut bicara Bu. Oke. Kemudian biasanya juga untuk yang ini kita memberikan contoh-contoh yang real ya, misalnya sudah berdasarkan riset-riset sebelumnya atau studi-studi sebelumnya. Kemudian ketika kita memberikan contohnya kan biasanya saya sering menemui kalau dalam artikel bahasa Indonesia misalnya sebagai untuk contoh, atau kita itu cenderung menggunakan bahasanya kan panjang gitu. Kalimatnya terlalu panjang. Nah, mungkin ini bisa digunakan misalnya this can be seen in the case of bla bla bla, itu berarti kita sudah masuk ke contoh-contoh yang real yang mungkin itu applicable di dalam riset kita. Atau misalnya a good example of this can be found in bla bla bla. Ini bisa refer ke riset yang sebelumnya juga bisa, atau misalnya ke kasus kita sendiri juga bisa. Kemudian tentang penggunaan kata. Nah, penggunaan kata ini misalnya agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu ketika sehari-hari kita misalnya menggunakan
kalau misalnya kita menerjemahkan secara apa ya, secara langsung misalnya sudah ada banyak studi tentang ini misalnya, atau sudah banyak bukti tentang ini, kan kita akan cenderung oh there are a lot of atau there are many. Nah, padahal kalau di dalam academic words kita bisa menggunakan, jadi untuk a lot of kita menggunakan considerable misalnya. Kalau big kita menggunakan significant. Jadi memang ini kata-katanya agak apa ya? Agak kelas atas gitu ya, karena tidak biasa kita gunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Sebetulnya maknanya sama, hanya saja biasanya yang untuk di kolom sebelah kanan ini adalah kata-kata yang biasa kita temui ketika kita membaca artikel misalnya. Seperti misalnya di sini kita maknanya sama, kita mau menggunakan bahwa oh itu it's not enough, nggak cukup. Nah, kita pakai insufficient. Jadi kelihatan lebih ngilmiah. Resmi. Berarti Ya. kalau Google Translate yang keluar yang kiri ya, Bu ya? Iya, Pak. Biasanya gitu. Itu dia. Karena saya kadang suka juga membandingkan. Jadi saya misalnya ada satu kalimat saya Google Translate, kemudian saya baca lagi, oh ini terlalu ini ya diganti. Jadi Google Translate itu sekarang itu sudah jauh lebih bagus ya daripada yang lalu-lalu kan masih kacau balau. Sekarang ini sudah cukup tertata, bisa dimanfaatkan. Hanya saja setelahnya kita perlu baca ulang lagi dan mungkin disesuaikan. Oh ini kata-katanya untuk yang untuk akademik kita ganti. Jadi Bapak Ibu bisa cari kok di Google itu misalnya apa list of academic words gitu dia akan muncul, atau ada kalau misalnya phrase bank, jadi frasa-frasa yang biasa digunakan untuk apa menulis artikel itu juga biasanya ada. Nah, seperti misalnya ini juga not much research. Nah, itu kita bisa bilang little research, not many studies, itu kan sama dengan few. Nah, kalau kita menerjemahkannya langsung ya biasanya kita akan nemunya yang sebelah kiri. Kemudian yang selanjutnya adalah being cautious, yang artinya kita tidak bisa apa ya semena-mena mengeklaim sesuatu bahwa oh itu benar, karena kan istilahnya kita harus hedging apa ya yang mengeklaim boleh tetapi tidak klaim mutlak, bahwa misalnya di sini drinking alcohol causes breast cancer in women, itu kan klaim yang oh ya ini pasti ini terjadi, padahal kalau riset itu kan beda apa ya beda partisipan, atau misalnya beda apa ya kasusnya, lokasinya, geografisnya, itu kan hasilnya akan berbeda. Jadi kita harus menggunakan ini hedging, termasuk hedging namanya ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ini some study suggest, itu kan nggak ada klaim bahwa oh ini pasti benar. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita melakukan overclaim atau juga over generalization. Jadi apa ya, semuanya kita langsung kita pukul rata, itu juga tidak boleh. Kemudian baru mau nanya, boleh nanya ya begini. Yang selanjutnya adalah boleh nanya nggak Bu? Takut lupa. Silakan yang Pak. Itu apa tadi yang phrase bank atau apa tuh di pakai Google Translate itu ya. Di mana ya? Saya dulu pernah dikasih itu dia model ada AI-nya juga ya. Jadi kita cuma masukkan satu kalimat terus dia carikan sendiri. Cuman kan kadang nggak begitu pas juga kan karena dia kan mesin. Nah, ada nggak yang tadi tuh phrase bank atau contohnya linknya kira-kira Bu Krismi? Oh, ada Pak. Saya waktu itu download dari Manchester. Jadi mereka build apa ya seperti korpus gitu ya. Korpus yang jadi kan lebih enak kita milihnya gitu kan? Ya, frasa-frasa yang kita nanti bisa saya share. Tapi itu updatean terakhir itu mereka 2015. Karena pas saya mau lulus saya cari lagi juga masih 2015. Tapi itu banyak sekali. Jadi misalnya mulai dari introduction kita harus nulisnya seperti apa. Misalnya dia juga ngambilnya kan dari artikel-artikel yang sudah ada. Jadi biasanya orang akan menggunakan kata-kata tersebut. Nanti bisa saya share. Atau biasa juga saya
googling list of academic words gitu, biasanya dari universitas-universitas akan membuat listnya. Ini academic words yang biasa dipakai. Nah, oke. Begitu ya Pak John, nanti bisa saya share. Kemudian yang selanjutnya adalah impersonal, yang artinya kita biasanya sih tidak diperkenankan untuk menggunakan kata I atau we ketika menulis, ya. Karena kalau untuk ketika kita menulis artikel ilmiah itu kan fokusnya kita lebih ke what ya, what, how it was done, what was found, kemudian who kitanya itu seperti di background-nya ya. Jadi kita biasanya sih sejauh ini saya tahu dan sudah saya alami, biasanya memang kita tidak menggunakan kata I dan we, kecuali dalam kasus khusus itu kalau misalnya kita juga berperan, ini biasanya yang penelitiannya etnografi, misalnya kita terjun di dalamnya dan kita sebagai participant observer, jadi sebagai peneliti dan juga sebagai partisipan di dalamnya, itu boleh kita menggunakan I di dalamnya. Tetapi kalau tapi mungkin di dalam disiplin-disiplin tertentu diperbolehkan, karena juga tergantung dari style masing-masing jurnal. Tetapi kalau secara umum sih biasanya memang I dan we itu kita hindari. Kemudian kalau misalnya ada rhetorical question, kan kita biasanya apakah seperti kalau kita presentasi, apakah ini bisa atau tidak. Nah, untuk seperti itu kita lebih baik mengungkapkannya dalam bentuk kalimat. Jadi karena kalau kalimat retorik kan memang kalimat yang sebenarnya tidak perlu jawaban ya, jawabannya udah pasti, udah oh iya sebetulnya jawabannya iya, ya sudah kita tulis saja. Seperti ini. Kemudian untuk ini, jadi tidak boleh Bapak Ibu kita menggunakan it's, don't, isn't, aren't, itu kalau disingkat, kalau dalam artikel ilmiah itu tidak boleh, jadi harus it is, do not, is not, are not, dan sebagainya. Jadi tidak boleh sebaiknya dihindari ya, untuk yang bentuk-bentuk disingkat. Nah, ini susunannya kalau menulis artikel ilmiah biasanya seperti ini ya, IMRD, jadi introduction, method, result, discussion, dan conclusion. Saya akan ini contohnya sedikit saja. Jadi dalam introduction itu kalau menurut Swills ini adalah orang yang ngupek-ngupek tentang genre analisis dari tulisan artikel ilmiah itu. Prinsipnya yang pertama adalah CARS, yaitu creating a research space, yang isinya adalah yang pertama kita establishing the territory. Mungkin nanti Bu Christine bisa menambahkan ya bagian-bagian ini. Biasanya apa toh ketika Bapak Ibu menulis tentang introduction, isinya apa saja? Yang pertama establishing the territory. Biasanya kenapa kok kita milih topik itu? Kemudian penelitian pendahuluan yang biasa kalau kita namanya penelitian pendahuluan ya, atau penelitian terdahulu, maaf. Kemudian identifying a niche, jadi gap-nya di mana, research gap-nya di mana, ini sangat penting. Kemudian occupying the niche, itu berarti kita misalnya tujuannya apa, tujuan dari riset kita apa, kemudian kalau misalnya ada pertanyaan penelitian ya pertanyaan research question-nya apa di situ, kemudian biasanya juga di introduction itu kita bisa untuk ini kita ada yang menuliskan di bagian ini akan membahas tentang ini, jadi seperti signposting, jadi seperti nanti berarti saya kalau mau cari ini ada di bagian ini, itu biasanya. Kemudian kalau literature review itu tergantung ya Bapak Ibu dengan style jurnalnya masing-masing, karena ada yang introduction plus literature review itu jadi satu.
tapi ada juga yang memisahkan. Jadi ini kembali ke style penulisan jurnal masing-masing. Kemudian result and discussion bisa digabung, bisa result kemudian baru discussion. Kemudian kalau discussion itu kan lebih ke ini ya, kita kembali cross check dengan literatur yang dipakai, apakah itu kontradiksi, ataukah itu mensupport, ataukah ini hasilnya sama. Karena dulu saya setengah mati pas bagian discussion. Perjuangan yang sampai menangis-nangis itu kalau saya nulis discussion-nya. Kemudian conclusion ya seperti biasa, conclusion apa yang sudah kita capai di result and discussion, menjawab pertanyaan atau tidak, kemudian terkadang juga dimasukkan implication of the research dan juga ada suggestion for further research. Nah, disitulah biasanya kita dapat ide ya Bapak Ibu. Kalau kita biasanya saya lihat ke conclusion-nya, oh di situ ada ide-ide. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu yang tadi CARS tadi yang establishing the territory tadi, kenapa penting? Nah, misalnya ini contoh-contoh frasa yang bisa kita gunakan. Kemudian ini synopsis of the literature itu yang biasanya kalau kan kita sudah membaca banyak dulu, kemudian baru kita rangkum di sini. Jadi nanti di dalam kurungnya ada referensinya banyak. Nah, saya senang kalau sudah di dalam kurungnya ada banyak, kelihatan kalau kita membaca. Soalnya pertama-tama dulu saya kira, ini gimana caranya ya, kok mereka bisa ini koma, ini koma, ini koma. Maaf. Nggak apa-apa, Bu. Aman-aman. Acara santai kok ini. Namanya diskusi santai. Sambil ngopi ya. Waduh. Mantap. Bukan kopi, jus jambu ini. Biar imun kuat. Betul. Jadi ini synopsis of literature ini yang menunjukkan kita ya literasi kita, oh ya setelah diteliti sebelumnya ada berapa orang misalnya, berapa banyak. Kemudian yang tadi identifying niche, ini yang research gap tadi ya Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting kita menunjukkan gap-nya kita di mana, apakah gap-nya di metodenya ataukah gap-nya di memang topiknya masih kurang, masih belum. Ini kan makanya di sini ditulisnya misalnya has still not yet been closely studied, empirically examined atau scientifically investigated. Jadi ini tadi, jadi klaim kita tuh ini belum pernah diteliti sebelumnya, itu kan nggak mungkin ya pasti. Kalau kita lagi studi juga supervisornya, memangnya kamu siapa gitu kan. Jadi ini hedging ini sangat penting. Jadi ya memang ini sudah banyak, tetapi ternyata ini masih sedikit, itu kan yang perlu kita teruskan ke mahasiswa juga ya. Karena kadang-kadang mereka, oh kalau ini yang ini belum, sangat tidak mungkin. Iya. Kemudian yang stating the purpose of research, nah ini seperti biasa ya Bapak Ibu. The specific objective of the study was to bla bla bla. Oh ya, saya lihat ini ada was to, ada will examine. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah usahakan tesis yang kita pakai itu konsisten. Jadi kalau dari atas kita sudah tentukan misalnya pakai present, ya udah present sama present perfect itu pas. Kalau misalnya pas ya berarti pas semua. Jadi jangan campur aduk. Dulu saya suka campur aduk. Jadi di sini bagian ini karena jadi tergantung ininya ternyata enggak boleh. Kita harus konsisten. Jadi kalau untuk menyatakan apa tujuan penelitian itu banyak yang bisa kita pakai. Kemudian oh ya, ini biasanya saya pakai
di mana kita bisa mencari ide. Kalau saya biasanya cari paper yang ada misalnya di situ systematic literature review, banyak sekali ide dari situ biasanya, atau conclusion dari research paper. Oh, terakhir. Nah, yang terakhir pesan untuk saya dan juga kita semua. To be a successful writer, I know of only 2 methods: read a lot and write a lot. Ini PR saya, ini PR saya sekali. Apa ya? Kadang baca kemudian nulis itu yang lebih sulit itu kan mengalahkan, kalau saya mengalahkan diri saya sendiri. Ya, ini punya paper semuanya masih setengah jalan semua saya selesai. Idenya banyak tapi tidak dieksekusi ini. Jadi mari Bapak Ibu, read a lot and write a lot. Terima kasih, semoga ya paling tidak kembali mengingatkan kita semua ketika kita menulis ini academic writing ini. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Bu Krismi. Bahasa Inggris ini memang sering jadi momok ya, terutama saya gitu, terutama saya. Jadi kita banyak yang bahasa Inggris ini banyak yang jadi momok, apa namanya, makanya kalau bahasa Inggrisnya memang kita masih. Tapi saya pikir jangan takut ya, karena kita punya punya banyak kolega yang bisa berkolaborasi semacam Bu Krismi. Ini kapan lagi kita belajar sama Bu Krismi gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita nanti diskusinya kita lanjutkan. Nah, kita mendengarkan dulu sesi yang ketiga. Ini juga luar biasa Bu Christine Dewi yang sudah jauh-jauh dari Taiwan ini. Nah, tadi saya sampaikan beliau sekarang publikasinya luar biasa. Mungkin monggo menyampaikan tips-trik atau apapun seputar publikasi yang mungkin bisa memotivasi kita semua di sini. Monggo, Bu Christine, waktu kami persilahkan 15 menit ya. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, tiba-tiba di kontak Pak Hindri untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya kira senior-senior saya semua ini, saya juga sedang belajar. Mari kita sama-sama belajar. Saya share materi saya dulu. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang journal submission process. Saya akan bercerita mengenai pengalaman saya ketika bersekolah di sini. Ini merupakan tahun ketiga saya. Nah, yang pertama tentang Journal of Big Data. Jadi Bapak Ibu bisa cek sendiri, untuk link dari jurnal ini juga sudah saya sertakan. Kemudian untuk peringkat dari jurnal ini juga Bapak Ibu sendiri bisa cek. Oke. Nah, di paper yang ini saya menulis mengenai selecting critical features for data classification based on machine learning methods, dan paper ini dipublish pada tanggal 23 Juli 2020. Ketika Bapak dan Ibu mungkin ada yang tertarik, silahkan menuju ke link berikut ini untuk download dan dibaca. Nah, yang akan saya ceritakan adalah bagaimana sih prosesnya. Submission history-nya, jadi pertama kali saya submit jurnal ini pada tanggal 28 September 2019. Dan saya mendapatkan hasil yang pertama, itu di putaran yang pertama, sekitar tanggal 8 Februari. Kemudian putaran berikutnya, itu tanggal 29 Maret. Kemudian 6 Mei. Dan saya baru mendapatkan acceptance letter pada tanggal 17 Juli 2020. Dan paper ini dipublish pada tanggal 23 Juli 2020. Jadi memang prosesnya cukup panjang dan cukup berliku, tapi dari proses review kita bisa belajar, dan di setiap putarannya itu kita harus menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap reviewer. Nah, nanti saya akan jelaskan kira-kira bentuk pertanyaan seperti apa sih dan bagaimana cara
menjawabnya. Nah, tentunya yang pertama kita mempunyai manuskrip draft yang isinya adalah data dari paper kita. Berisi tentang finding information, kemudian abstrak, kemudian corresponding author, dan data-data mengenai draft kita atau paper kita. Nah, pada saat itu saya mendapatkan pertanyaan dari reviewer, total reviewernya ada 9, kemudian processing time-nya itu kurang lebih 10 bulan dari pertama kali saya submit sampai paper tersebut publish. Nah, bagaimana sih untuk menyiapkan Q&A file-nya, yaitu question and answer file. Jadi kita bisa lihat di sini, ini satu contoh aja karena cukup banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan dari reviewer. Halo? Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Ya, jelas Bu Christine. Oh, oke. Lanjut, ya. Nah, salah satu contohnya adalah dari reviewer pertama ini, pertanyaannya bisa beraneka macam. Ya, pertanyaannya pun juga bisa jadi sama antara reviewer yang satu dengan yang lainnya. Tapi tidak apa-apa. Profesor saya selalu bilang kalau di dalam membuat Q&A file, kita harus menjelaskan secara sopan, detail, terperinci, satu per satu, poin per poin. Jadi bagaimana caranya? Dan misalkan kita harus mengelis kembali apa pertanyaan dari reviewer tersebut. Setelah di list pertanyaannya, kita akan jawab satu per satu, serta menyebutkan jawaban kita ini ada di page berapa. Ada di line berapa, atau misalkan tabel berapa, gambar berapa, halaman berapa, sejelas mungkin. Nah, kemudian kita juga bisa untuk mapping di dalam paper kita, manuskrip kita, dengan memberikan warna yang berbeda. Tujuannya adalah kita ingin supaya memudahkan reviewer untuk mengerti atau menemukan jawaban kita. Jadi tidak ada miskomunikasi antara penulis dan reviewer, karena ini adalah satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan reviewer. Gitu. Nah, setelah proses Q&A selesai, kita akan mendapat acceptance letter. Kurang lebih acceptance letter-nya seperti ini, yang bisa dicek di email. Ada kalanya dikirim ke semua author, ada kalanya hanya dikirim ke corresponding author. Dan untuk Journal of Big Data ini, open access, dan artikel processing charge-nya kurang lebih $1.570 untuk proses pembayarannya. Jadi setelah mendapat acceptance letter, kita harus memenuhi artikel processing charge. Nah, kalau semua sudah dilaksanakan, kita akan menunggu sampai paper kita bisa publish. Nah, ini contoh yang pertama dari saya. Kemudian yang kedua adalah Neural Computing and Application dari Springer juga. Bapak Ibu bisa cek linknya yang sudah saya sertakan. Prosesnya mirip. Saya akan jelaskan satu per satu. Jadi mirip. Pada saat itu saya submit paper dengan judul Synthetic Data Generation Using DCGen for Improved Traffic Sign Recognition, dan ini baru saja publish pada tanggal 24 April 2021. Nah, kira-kira ini submission history-nya. Saya pertama kali submit pada tanggal 1 Desember 2020, kemudian saya mendapatkan jawaban di review putaran pertama itu tanggal 30 Januari, jadi menunggu sekitar 2 bulan. Kemudian saya mendapatkan LOA itu tanggal 25 Maret 2021, dan harus melakukan pengecekan proofreading pada tanggal 22 April, dan 2 hari kemudian paper ini sudah publish. Jadi kira-kira ini proses untuk yang jurnal kedua. Nah, total reviewernya ada 3 reviewer,
dengan beraneka macam pertanyaan, dan processing time ketika saya hitung kurang lebih sekitar 5 bulan. Nah, ini cukup pendek daripada contoh jurnal yang pertama tadi, karena setiap jurnal itu mempunyai aturan dan processing time-nya masing-masing. Kemudian, ini salah contoh Q&A file yang berbeda dari jurnal Neural Computing and Application, bahwa setiap reviewer mempunyai daftar pertanyaan yang beraneka macam, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa pertanyaannya itu bisa bermacam-macam, dan bahkan bisa juga pertanyaannya itu kita sudah jelaskan di paper tersebut, tapi si reviewer tetap bertanya. Terus bagaimana caranya untuk menjawab? Ya nggak apa-apa, kita jawab aja, kemudian kita jelaskan lagi dengan baik, kita jelaskan sebaik mungkin dan terperinci. Jadi ini contoh cara menjawab tadi, ya, detail, terperinci, ada di line berapa, kemudian page berapa, diberikan warna juga baik supaya memudahkan reviewer untuk mengerti dan mencari, memappingkan jawaban kita di paper. Kemudian ketika semua proses sudah selesai untuk Q&A filenya, kita akan mendapatkan acceptance letter. Ya. Nah, kurang lebih ini contohnya, contoh dari acceptance letter yang diterima oleh profesor saya. Kemudian jurnal ini tidak mempunyai artikel processing charge atau free. Ya, jadi banyak juga jurnal-jurnal yang bagus dan kita tidak perlu membayar. Nah, salah satu contohnya adalah jurnal Neural Computing and Application. Nah, setelah tidak perlu membayar, terus apa yang harus kita lakukan? Kita akan menunggu instruksi selanjutnya. Ya, biasanya kita akan diberikan waktu untuk melakukan approving atau pengecekan sekali lagi sebelum paper kita publish. Terus kemudian yang dicek apa saja? Biasanya nama, autor, kemudian alamat, kemudian gambar, macam-macam. Nah, di sini contohnya menanyakan tentang kualitas gambar yang kurang bagus. Jadi, editor meminta saya untuk merevisi gambar sebelum di paper ini publish. Kemudian setelah semua proses approving selesai, jurnal ini akan terpublish. Begitu. Nah, beberapa publication tips dari saya. Yang pertama, ini mengutip kata-kata dari profesor saya adalah keep it simple and easy. Ya, karena terkadang kita mahasiswa selalu ingin hal yang perfeksionis atau yang wow atau yang sekompleks mungkin. Nah, profesor saya selalu bilang bahwa dalam melakukan research kita harus berpikir secara sederhana dan mudah, karena research itu dimulai dari menganalisa hal-hal yang simple. Simple and easy bukan berarti ini tidak bagus, tapi bagaimana cara kita menganalisis, mendiskusikannya secara terperinci, dan itulah yang nanti membuat tulisan kita ini akan berbeda. Kemudian tips yang kedua adalah be patient, sabar, karena di dalam melakukan eksperimen, itu butuh waktu. Melakukan proses penulisan pun butuh waktu. Untuk melakukan submit paper, dari submit sampai publish, itu pun juga membutuhkan waktu. Jadi kita butuh ekstra kesabaran. Yang ketiga adalah keep writing. Karena ada kalanya di dalam proses kita melakukan research, kita sering mendapatkan komentar-komentar negatif, kita mendapatkan penolakan, ya, paper reject, kemudian komentarnya tidak bagus, dan apa yang harus kita lakukan? Biasanya saya akan baca kembali semua komentar dari reviewer, kemudian saya berusaha memperbaiki paper saya, dan menulis lagi, dan paper tersebut bisa disubmit ke jurnal yang berbeda lagi. Jadi makanya kenapa publication tips yang ketiga dari saya adalah keep writing.
Nah, saya akan share sedikit mengenai bagaimana sih berpikir secara simpel dan sederhana. Ini merupakan contoh dari topik penelitian saya di sini, The Study of Robust Detection Method for Improving Traffic Sign Recognition Based on Spatial Pyramid Pooling. Nah, di dalam topik saya ini ada dua hal yang penting untuk object detection and recognition stage. Yang pertama adalah model training stage, yang artinya kita mempersiapkan image data kita. Makanya proses pertama adalah dataset loading, kemudian melakukan anchor box setting calculation, kemudian parameter setting untuk scale analysis, network initialization, dan melakukan training. Ya, training ini bisa mengkombinasikan model-model neural network. Seperti yang saya usulkan di sini adalah menggunakan spatial pyramid pooling. Di training sampai kita menemukan loss value yang converge, kemudian akan mengenerate weight. Dan weight ini pun bisa dianalisis. Dalam artian adalah untuk setiap tahapannya, contoh adalah anchor box setting calculation, di sini pun kita bisa melakukan analisis dan diskusi yang mendalam, menulis, kemudian kita bisa publish satu paper. Di sini saya publish satu jurnal paper mengenai anchor box setting calculation saja. Nah, jadi untuk setiap step dan tahapan, ketika kita menganalisis lebih dalam, itu bisa menghasilkan tulisan. Begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik mungkin sebenarnya apa sih yang saya kerjakan di sini, kemudian output dari proyeknya itu apa sih? Nah, saya sudah merangkum link untuk melihat. Di sini saya fokus ke small traffic sign recognition. Ada dua video yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nanti saya akan bagikan linknya, saya akan bagikan materi hari ini. Sehingga mungkin bisa memberikan gambaran atau ada yang tertarik melakukan riset dengan topik yang sama. Mari kita berdiskusi. Kemudian untuk mungkin Bapak dan Ibu ada yang tertarik tentang materi-materi perkuliahan selama saya di sini. Kebetulan saya merupakan teaching assistant dari Profesor Rung Ching Chen, dan beliau ini mempunyai dua kelas besar, yaitu Artificial Intelligence and Machine Learning, dan saya sertakan juga materi-materinya dan link video yang bisa dilihat, setidaknya bisa memberikan gambaran bagi Bapak-Ibu sekalian, atau mungkin yang bisa di-share ke teman-teman mahasiswa untuk memberikan insight mata pelajaran atau mata perkuliahan di Taiwan itu seperti apa, kemudian tugas-tugasnya bagaimana, dan silahkan dicek sendiri di link berikut ini. Ada juga beberapa saya share mengenai international conference yang sudah saya ikuti selama saya bersekolah di sini. Ada link yang Bapak dan Ibu bisa lihat, dan mungkin ada yang tertarik mengenai topik-topik yang pernah saya lakukan. Saya terbuka sekali untuk diskusi. Dan beberapa jurnal publikasi saya dari tahun 2018 sampai 2021, ada listnya di sini. Sekali lagi, saya sangat terbuka bagi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada topik-topik yang tertarik, yang menarik, ingin didiskusikan atau dikembangkan, atau menggeluti bidang yang sama. Saya terbuka sekali, silahkan kontak saya, mari kita berdiskusi. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Christine. Wah, ini luar biasa sekali ya sharingnya. Kalau istilahnya Pak Johan tadi, ini membongkar dapur reviewer gitu. Kita jadi tahu bagaimana surat menyurat dengan reviewer dan sebagainya. Saya jadi ingat pengalaman pertama waktu coba submit ke jurnal. Setiap kali mau membalas email aja, saya mesti tanya Pak Hindri, Pak Hindri, ini saya balas gimana ya? Untung ada Pak Hindri. Jadi ini luar biasa sekali kita dapat sharing pengalaman yang bagus dari Bu Christine, dan terima kasih nanti
kalau boleh mohon slide-nya bisa di-share ya. Dan teman-teman slide dari Bu Krismi tadi juga sudah di-share, ada di chat. Mungkin teman-teman yang membutuhkan, nah nanti bisa download di chat untuk materi dari Bu Krismi. Baik, teman-teman, nah kita masuk pada inti acara loh. Justru inti acaranya ini, inti acara kita yaitu diskusi. Jadi kita akan diskusi, brainstorming, kemudian juga tanya jawab. Ya tidak harus bertanya, tetapi juga bisa diskusi, memberikan masukan bagaimana kita bisa sama-sama meningkatkan publikasi untuk dosen-dosen di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi. Ini khususnya ya, berkolaborasi bersama untuk melakukan publikasi bersama. Sasaran terdekat kita memang ICTech, dan dengan kegiatan ini kita berharap bahwa paper-paper yang teman-teman ingin nanti submit di ICTech, kita juga bisa memantau gitu ya, dengan harapan ya nanti bisa sesuai dengan standar IEEE dan sebagainya. Saya pikir seperti itu. Monggo, ada yang mau menyampaikan urun rembuknya? Boleh tanya, boleh diskusi, boleh brainstorming, boleh apapun. Monggo kami buka untuk teman-teman semuanya. Ada yang mau usul dulu? Dipersilahkan. Atau boleh Pak Teguh, takut lupa lagi kayak tadi itu mau tanya ya, sama silakan Pak Johan, silakan. Aduh, luar biasa hebat sekali Christine bisa dapat puluhan paper itu dalam waktu seperti itu. Ini memang orang yang studi yang begini yang benar. Ya. Studi yang benar yang begini. Christine, saya mau nanya tuh yang tadi tuh. Boleh Pak, boleh Pak. Kamu kok bisa ada banyak sekali kan? Oke lah, mungkin topiknya kan tentang AI sama machine learning yang memang sekarang lagi in ya. Artinya banyak sekali paper. Nah, gimana strategi Christine memecah itu kan pasti ada yang tadi yang sempat ada gambar penelitian besar kamu kan? Ya, terus kamu mecah-mecahin jadi kecil-kecil itu gimana tuh kira-kira strateginya tuh? Oke. Coba yang tadi. Sorry tadi ada telepon soalnya jadi agak miss sedikit di situ. Boleh sebentar ya Pak. Saya share. Ini menarik ini. Makanya jauh-jauh kita undang nih Pak Johan. Pak Teguh. Pak Teguh ikut Pak Teguh sekalian. Ya Pak Felix. Soalnya mirip dengan Johan ini. Nah, iya Christine, ini kan ketika Christine submit beberapa paper itu kan waktunya nggak beda-beda jauh antara satu paper dengan paper yang lain. Mungkin masalah acceptance letternya dan publikasinya memang agak panjang, tapi kan proses di submit antara satu sekitar September, nanti berikutnya Desember. Nah ini kan masih berhubungan dengan yang ditanyakan oleh Pak Johan tadi. Bagaimana strateginya atau triknya agar kita bisa punya ide-ide atau hal-hal yang bisa kita angkat untuk kita publikasikan. Ya, terima kasih Christine. Oke Pak. Terima kasih Pak Teguh. Yoi, terima kasih Pak Felix. Silakan Bu Christine. Ya Pak. Jadi untuk topik ini sebenarnya topik dari Prof. Itu sudah pasti karena beliau sedang ada ongoing project seperti itu. Nah, ini pun jauh berbeda dari proposal riset yang saya ajukan dulu waktu saya mau sekolah di sini. Cuman saya pikir adalah ikut profesor aja lah, wong ya sama-sama belajar dari awal. Nah, ketika beliau memberi saya topik untuk traffic sign recognition. Waktu itu cuma itu aja, traffic sign recognition in Taiwan. Karena kan traffic sign itu kan unik, Pak. Unik, apalagi di Taiwan itu ada karakter Mandarin atau Chinese yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Nah, kemudian seperti yang dikatakan Bu Krismi, kita harus selalu membaca, banyak membaca. Nah, dari membaca itu, yang pertama, saya sering membaca review artikel. Artikel review itu sering mengulas perkembangan atau previous study mengenai satu topik tertentu. Misalkan di topik saya ini adalah traffic sign recognition. Nah, di dalam artikel review tersebut biasanya sudah ada di tahun sekian, kemudian hasilnya apa, itu semua ada semua, Pak. Nah, itu memudahkan ketika kita membaca artikel review, memudahkan kita untuk mengetahui perkembangan traffic sign recognition sampai sekarang, sampai yang hari ini. Nah, biasanya juga mereka akan membahas mengenai future study atau
challenge atau tantangan-tantangan. Nah, kita bisa masuk dari situ. Nah, kebetulan pada saat itu yang ingin saya kembangkan adalah di posisi small traffic sign. Karena pendeteksian untuk objek yang kecil itu hasilnya masih belum bagus. Sudah ada hasilnya, tapi bisa ditingkatkan lagi. Nah, makanya lebih terperinci lagi topiknya, dan saya masuk ke small traffic sign recognition, kemudian menggunakan benchmark atau public dataset dulu karena kita ingin memperbaiki hasil yang sudah ada. Nah, karena kan research itu kan berkembang dari tahun ke tahun, kemudian kita pun tidak boleh berdiri sendiri dan kita harus menengok ke belakang apa sebenarnya yang sudah dilakukan. Nah, dari proses belajar itu, Pak, saya mulai mengkotak-kotakkan sebenarnya apa sih yang dilakukan terlebih dahulu ketika saya ingin masuk ke dalam computer vision atau object detection. Nah, kebetulan dulu saya belajar dengan senior saya, Pak Henry Hong, jadi beliau juga tentang object recognition. Nah, tapi beliau tentang car plate detection, dan di sini topiknya berbeda, tapi masih satu rumpun. Nah, ketika membaca itu tadi, saya mulai satu persatu begitu, mulai satu persatu dari hal yang paling sederhana, yaitu anchor box setting calculation. Ini adalah parameter sederhana di dalam ketika kita ingin melakukan training, ada banyak parameter. Mungkin maaf kalau saya bicaranya terlalu teknis, terlalu aplikatif, tapi setidaknya ini yang saya bisa share dan saya lakukan. Nah, satu parameter ini saja ternyata bisa dikembangkan. Kita bisa cari anchor box yang paling bagus itu yang bagaimana sih untuk hasilnya itu supaya lebih baik. Nah, di sini saya menulis satu jurnal conference, Pak, conference paper. Ya, anchor box setting calculation. Kemudian saya hanya fokus ke stop sign. Oke, jadi stop sign saja. Jadi karena stop sign stop sign itu kan general, di semua negara ada. Tapi untuk stop sign yang di Taiwan itu menggunakan karakter Mandarin. Makanya itu yang saya angkat. Jadi sebenarnya tipsnya adalah learning by doing. Step per step, satu per satu begitu. Kemudian ketika saya masuk ke parameter setting analysis, karena kan ketika saya melakukan training saya harus paham variabelnya apa saja sih, artinya itu apa. Nah, ketika saya belajar, kemudian saya searching, saya membaca, terus muncul ide lagi, oh ternyata scale ini bisa diotak-atik juga, scale-nya bisa diganti-ganti, dan ternyata ini juga mempengaruhi hasil akhir. Begitu seterusnya. Kurang lebih, Pak, yang bisa saya share di sini, makanya kenapa di setiap bagian-bagiannya, di setiap tahapan-tahapannya ini tentunya bisa ditulis dan menghasilkan paper. Ya, tidak hanya dari jurnal paper saja, tapi conference paper juga tidak masalah. Begitu. Dan supervisor saya pun, Profesor Rung Ching Chen, ini memang cukup disiplin, karena kita punya lab meeting itu mungkin, lab meeting yang rutin itu 1 minggu sekali. Setelah itu ada meeting lain, meeting class meeting itu juga ada. Jadi dalam 1 minggu tuh saya bisa ketemu beliau sampai 3 kali, Pak. Makanya kenapa harus ada progres. Beliau akan tanya, Christine progresnya apa? Permasalahannya apa? Dan ketika ada masalah, ya kita akan cari solusi bersama. Beliau akan kasih masukan-masukan, pemikiran-pemikiran, begitu. Begitu, Pak, mungkin menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti survei paper yang paling pertama. Betul, ya. Artikel itu, ya, Pak. Ya. Ini luar biasa nih, Bu Christine. Saya nggak bisa membayangkan satu proyek besar bisa jadi 20 paper gitu ya. Tapi itu luar biasa. Kalau pengalaman, sedikit sharing pengalaman ya Bapak Ibu, teman-teman. Kalau saya sih nggak banyak, dalam arti satu disertasi itu hanya menghasilkan 2 conference dan 3 jurnal. Tapi memang triknya hampir sama dengan Bu Christine. Satu disertasi, jadi yang pertama studi literatur review ya. Studi literatur review itu sudah jadi satu paper sendiri.
Sudah, makanya teman-teman yang mulai studi S3 ini yang mungkin baru-baru mulai, ketika ada syarat lulus harus ada jurnal atau itu, sudah begitu masuk dapat topik, sudah dapat satu pembimbing, langsung aja ngebut gitu. Bikin literatur review dulu paling tidak. Literatur review itu kan juga nggak mudah ya, kita ngumpulin paper-paper yang terkait dengan jurnal kita dan sebagainya. Itu sudah bisa jadi satu paper. Lalu nanti penelitian pendahuluannya bisa jadi satu paper. Lalu kalau kita kemarin waktu itu ada 3 research question. Nah, setiap satu research question satu paper, kan akhirnya jadi banyak paper kita. Jadi, tapi kalau sampai kayak Bu Christine memang luar biasa sekali, salut ya. Gitu teman-teman, mungkin sharing kita. Ada lagi, monggo. Mungkin saya Pak Teguh mau tanya. Ya Pak Hindri, silakan. Ya, Bu Christine mungkin bisa sharing kan? Kalau saya lihat ini kan publikasinya banyak sekali dengan koautor yang cukup beragam gitu ya. Mungkin bisa di-sharingkan bagaimana mungkin kayak kultur di sana untuk membangun kolaborasi ini ya, sehingga kita bisa misalnya menulis bareng dengan si A, si B, si C dan seterusnya gitu. Mungkin bisa sharing Bu. Terima kasih. Oke, jadi biasanya untuk sebentar Pak. Seperti contoh yang jurnal ini ya Pak ya, yang jurnal Big Data ini, ada Profesor Suen Huang, ini profesor temannya si Prof. Dan jujur ya Pak, saya kurang begitu tahu bagaimana pembagian untuk pembayaran artikel processing charge-nya, karena semua itu berdasarkan dari supervisor. Saya hanya manut-manut aja gitulah istilahnya. Yang penting tapi tidak menutup kemungkinan ada sharing Pak, mungkin 50% kalau memang ada artikel processing charge yang harus dibayarkan. Jadi tidak menutup kemungkinan, mungkin kalau pada saat itu juga pernah waktu di sini tuh tidak ada pendanaannya kurang, kemudian prof saya minta saya untuk Christine coba kontak Pak Hendri gitu untuk apakah ada mungkin untuk kolaborasi atau pendanaan biaya untuk paper. Jadi memang beliau cukup terbuka sekali untuk kolaborasi, research, dan lain-lain. Kemudian untuk yang jurnal yang selanjutnya ini juga kolaborasi dengan ini co-supervisor saya, tapi ada di jurnal yang lain yang kami kolaborasi dengan satu universitas di Jerman, Pak, University of Münster University in Germany. Kemudian yang kedua itu ada Portsmouth. Nah, memang profesor saya ini relasinya tuh banyak. Teman-temannya beliau itu ada di berbagai negara dan Profesor Rong Qingqian juga aktif sekali untuk mengajukan proposal research ke government Taiwan atau mungkin mengajukan proposal research ke sekolah. Karena ternyata di Taiwan ini tuh ada banyak sekali mekanisme untuk pendanaan kolaborasi riset seperti itu. Dan kalau Bapak lihat ya, di Journal of Big Data ini memang sebenarnya ini tidak terkait dengan riset saya, tidak terkait dengan disertasi akhir saya. Tapi ini ketika saya menulis ini pertama kali saya belajar machine learning, saya pertama kali belajar classification, kemudian regression, kemudian saya ikut kelas machine learning, ikut kelas neural network. Nah, kemudian beliau menyarankan untuk coba Christine eksperimen explore mengenai selecting critical features, ya, bagaimana memilih features yang paling penting dalam satu dataset seperti itu. Jadi memang mekanismenya kurang lebih seperti itu. Kalau memang di FTI sendiri atau FTUKSW ingin berkolaborasi, nanti saya akan sampaikan ke beliau. Saya rasa beliau akan dengan sangat terbuka dan welcome begitu, Pak. Wah, ini penting ini penting ini. Kolaborasi. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Christine. Ya, saya rasa ini menurut saya salah satu PR kita ya untuk meningkatkan kolaborasi, karena memang ketika kita melakukan publikasi gitu, kadang-kadang kita merasa kesulitan, oh ini kira-kira siapa yang bisa diajak gitu ya. Sementara kalau di luar kayak di Taiwan itu mereka begitu open gitu ya untuk buka
kolaborasi dan sepertinya mudah aja gitu ya mereka. Oke, kita ngeroyak satu paper ini, tulis bareng. Jadi walaupun nama banyak, mereka tidak hanya sekedar urun nama, tapi ada kontribusi di situ. Nah, ini saya rasa yang kita perlu tiru ya, mungkin strategi-strategi untuk kolaborasi ini dalam rangka meningkatkan produktivitas publikasi kita. Pak Teguh. Siap, Pak Rocky. Monggo Pak Rocky. Ini belajar dari para ahli-ahli yang Pak Rocky. Pak Hendri, Bu Krismi, dan Bu Christine. Iya, Pak. Ini terkait review literatur. Nah, ini kan terkadang kan membaca sekian banyak artikel, ya, terutama ke Bu Christine dalam 3 tahun, tentunya kan artikel yang dibaca ini kan sekian banyak. Dia mungkin ke Pak Hendri dan pengalaman yang maupun Bu Krismi gitu. Nah, kira-kira tadi Bu Krismi memang sempat menyinggung ya khusus ya terkait dengan bagaimana sih kita menemukan apa yang menjadi keunikan atau core dari sebuah tulisan. Seperti tadi lihat di kesimpulan ya atau review. Tetapi kalau reviewnya kan ini terlalu besar. Menurut teman-teman gitu ya. Kira-kira ada clue khusus nggak sehingga memudahkan ketika kita itu membaca dari sekian banyak artikel, terutama nanti kita memetakan, menggabungkan dia menjadi tema yang akan kita angkat dalam artikel kita. Kira-kira ada clue khusus pada poin mana kira-kira dalam sebuah artikel itu yang harus menjadi perhatian kita untuk kita menemukan apa sih sebenarnya yang menjadi penekanan dalam artikel itu yang masuk menjadi bagian di dalam tulisan kita. Nah, ini terkadang yang menyulitkan kita bagi penulis-penulis pemula atau kalau di Indonesia kan banyaknya menulis berdasarkan hari ini mimpi apa, baru nanti berpikir tentang literaturnya apa gitu, tanpa berpikir tentang konsistensi dari sebuah tema besar atau topik besar tadi yang Bu Christine menjawab pertanyaan Pak Johan itu diturunkan sampai kepada spesifik tema. Nah, ini mungkin yang perlu kita belajar gitu, bagaimana ya cara-cara teman-teman melakukan itu ya, terutama dengan clue-cluenya seperti apa begitu. Begitu Bu Christine dan teman-teman, yang bisakah kita dibantu dengan penjelasan itu? Oke, terima kasih Pak Rocky. Monggo siapa dulu yang mau sharing ini? Bu Christine dulu boleh, Pak Indri atau Bu Krismi atau teman-teman lain nanti juga bisa menambahkan. Monggo. Mungkin saya Pak ya. Jadi kalau saya, menurut pengalaman saya, yang paling mudah itu adalah kita mencari, seperti tadi yang saya tulis, kita cari systematic literature review, artikel yang jadi tentang topik. Misalnya, ini saya ada contohnya. Misalnya, kemarin saya lagi baca-baca tentang ICT, kok ada IoT, akhirnya saya cari tentang IoT. Nah, terus saya cari, ini ada nemu Systematic Literature Review on Internet of Things in Education, Benefit and Challenges. Nah, di sini banyak sekali idenya. Terus yang menjadi keuntungan kita adalah kita seperti sudah dibuatkan list of references yang memang sangat terpakai. Karena kalau kita lihat di sini, itu nanti akan ada dari tahun berapa saja, kemudian artikel tahun berapa dia membahasnya tentang apa, jadi kita akan up to date. Jadi di sini sudah ada semuanya. Ini misalnya ini sumbernya dari yang dari ACM, yang dari IEEE, yang dari ERIC database misalnya, itu ya sudah ditulis tentang apa saja. Kalau memang saya mau mendalami tentang IoT in education. Jadi dari sini pun kita nanti, apalagi di sini sudah dirangkum benefit and challenges-nya apa, berarti mungkin nanti saya bisa ambil salah satu challenges-nya. Terus nanti akan saya telusuri dari apa yang, jadi kalau ada references yang paling bawah, nah itu sebetulnya kan daftar bacaan yang sudah dibuatkan untuk kita, tinggal kita mengikuti, kita cari. Nah, kesulitannya mungkin kalau di kita adalah akses ke artikel-artikel itu, kalau yang karena kan ada yang tidak dilanggan oleh universitas kita, itu yang harus bayar. Nah, itu mungkin kesulitannya di situ, tapi kan kita punya teman-teman yang masih studi, nah mungkin bisa istilahnya bisa membantu untuk mendownloadkan atau apa. Nah, mungkin kalau saya
dulu juga saya nemu topiknya ya mencari dari seperti ini, jadi dari review yang sudah ada, dari biasanya kan ada yang puluhan tahun ya, dari tahun sekian sampai yang terbaru itu apa. Nah dari situ biasanya kita mengurangi, kita membaca yang ratusan jadi dipersempit, oh ini tentang ini, tinggal kita mau fokusnya di mana. Mungkin itu Pak, semoga bisa membantu. Terima kasih Bu Krismi. Luar biasa Bu Krismi. Jadi kita dapat paper SLR dulu, itu kita sudah dapat semacam template-nya ya Bu, yang pertama ya. Yang pertama kita sudah dapat template-nya, lalu paper-paper yang identifikasikan apa ya. Kerjaan kita sudah sangat berkurang di situ. Iya, betul. Jadi kita cari paper-paper terkait SLR yang lama maupun sampai yang baru, baru kita telusuri di daftar pustaka itu kan mungkin yang terkait dengan itu ada banyak sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Hindri atau Bu Christine atau teman-teman lain juga bisa. Oke, mungkin saya menambahkan. Jadi sebenarnya strategi pengalaman saya ya, strateginya sama sih. Jadi pertama memang cari literatur review dulu, karena itu membantu kita untuk memahami landscape di riset itu ya. Khususnya ketika kita awal-awal studi S3 kan topiknya biasanya akan jauh berbeda dari yang kita bayangkan. Biasanya akan di-adjust sama promotor gitulah ya, mau nggak mau kita mengikuti riset promotor dan itu bisa saja sesuatu yang benar-benar baru. Jadi kita akan bisa saja menghabiskan beberapa bulan pertama itu hanya untuk memahami ini tentang apa sih gitu ya. Nah, kemudian kita dapat gambaran landscape riset, baru kemudian kalau saya mencari istilahnya paper inti gitu ya. Jadi, misalnya saya tertarik di bidang A, saya coba baca banyak paper terkait bidang A ini untuk mencari paper yang kira-kira saya bisa paham dulu gitu ya. Kira-kira mana yang bisa saya paham, dan itu saya jadikan sebagai paper inti. Biasanya kalau saya paper inti itu untuk satu artikel nggak lebih dari 3 sih. Biasanya hanya 2 gitu-gitu ya. Dimana di paper inti ini saya benar-benar paham kenapa dia melakukan riset itu ya, sampai dasar filosofinya lah bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian kalau di bidang saya di bidang modeling ya, saya tahu rumus matematikanya untuk setiap simbol itu saya sampai tahu. Dan itu memang akan butuh baca sampai puluhan kali sampai bisa paham. Tetapi itu akan menyederhanakan kita di dalam kita melakukan riset, karena kita dia menggunakan model ini. Kebetulan kalau di modeling itu kan relatif agak enak ya. Kita tambah satu variabel dikit sudah jadi model baru gitu kan. Ya udah try and error di model baru, kemudian bandingkan dengan model yang sudah ada. Kalau belum lebih bagus ya berarti diperbaiki terus sampai lebih bagus. Jadi seperti itu sih. Itu dengan adanya paper inti itu akan membantu kita untuk mempertajam riset kita lebih ke arah situ. Nah, sementara untuk saat penulisan ya nanti kita akan ada tambahan kayak paper pendukung dan paper-paper relevan gitu ya. Saya rasa ini relatif lebih mudah untuk mencari gitu ya. Karena artikel yang sudah publis itu sudah ada list artikelnya, ya udah itu bisa kita pakai. Nah, kurang lebih seperti itu kalau pengalaman saya. Ya, luar biasa Pak Indri. Tapi juga mungkin teman-teman jangan ini ya meremehkan artikel literatur review ini ya. Ternyata dulu saya pikir cuma literatur review masa keterima di jurnal. Ternyata jurnal-jurnal Q2, Q1 bahkan ada menerima literatur review gitu. Selama kita menulisnya dengan metodologi yang benar, dengan cara yang benar gitu. Ternyata ini juga nggak sembarang paper gitu selama kita menulisnya dengan benar. Dan ternyata betul paper ini akan ketika kita menulis literatur review itu akan bisa cepat di-cite banyak orang karena ya kita kan sudah menyediakan ke mereka penelitian-penelitian terdahulu tentang topik terkait. Ini lebih cepat di-cite oleh banyak orang gitu. Jadi itu. Monggo, mungkin ada yang mau menambah atau bertanya topik lain? Monggo, silahkan. Bu Christine kelihatan mau menambah tuh. Iya, Bu Christine, monggo Mbak Christine. Sama sih Pak, sebenarnya yang sudah saya terangkan tadi juga sama. Intinya adalah mencari artikel review ya kalau di topik kami. Mungkin sebentar ya, coba saya carikan. Jadi seperti yang dibilang Bu Krismi tadi, kemudian Pak Hindri, kemudian Pak Teguh, sama lah kita ini seperti sudah dibantu untuk meringkas. Misalkan contoh di paper ini, Object Detection with Deep Learning. Bagaimana sih perkembangannya gitu ya, menggunakan
public benchmark datasetnya itu apa saja. Misalkan di sini adalah Coco dataset. Nah, ini udah ada Pak model-model, metode-metode beserta hasilnya. Kemudian paper yang membahas itu pun juga komplit, sudah dibuatkan tabel. Jadi enak sekali lihatnya. Ya, kita bisa lihat di sini, oh hasilnya mana sih dengan beraneka macam, small, medium, large, dan dari sini mungkin kita bisa dapat satu ide bagaimana cara untuk meningkatkan hasil tersebut. Nah, kurang lebih tipsnya adalah banyak membaca jurnal-jurnal yang artikel review seperti ini. Saya dapat ide tentang disertasi saya pun juga dari artikel review. Walaupun ide pertamanya itu dari profesor, tapi tetap untuk mencari benang merah penelitian dari penelitian terdahulu, itu tetap harus membaca sendiri dan melakukan literatur review. Nah, jadi dipelajari satu persatu metode-metode yang sudah ada, kemudian hasilnya berapa, dan lain-lain. Berusaha untuk improve. Improve bisa macam-macam ya, kita bisa membandingkan, mengganti metode, parameter, menggabungkan metode atau algoritma, ya, jadi ada banyak sekali dalam satu topik yang kita bisa kembangkan. Begitu Pak, kurang lebih ini contohnya. Oke, terima kasih Bu Christine. Yuk lanjutkan, monggo yang lain. Diskusi. Diskusi Pak ya. Sorry, kenapa saya katakan saya baru 3 tahun nemu, karena jujur ya ini kita diskusi ya. Saya masuk topiknya kan sangat manajemen, sangat ilmu sosial gitu ya. Makanya waktu lihat teman-teman di ilmu komputer ini kan model di-improve, kemudian ini kok cepat sekali gitu ya. Nah, mungkin Bu Krismi, kan Ibu Krismi lebih ke social science kan waktu itu ya. Mungkin bisa sharing nggak kira-kira kita di, kalau SI ini kan irisan kan antara TI dengan ilmu sosial, ilmu manajemen dan lainnya. Jadi topik-topik itu kadang namanya juga irisan ya. Terlalu ke manajemen nanti dianggap penelitiannya manajemen, ke ilmu komputer juga bisa juga gitu ya. Nah, Bu Krismi punya pengalaman nggak mungkin di waktu ambil S3 itu ataupun meneliti tentang ini kan apalagi applied kan, ini kan terkait dengan seminar internasional nanti gitu kan. Batasan applied-nya itu Pak Henry kira-kira sampai di mana gitu. Misalnya karena kalau saya sekarang sudah dapat sih pakemnya sudah dapat. Jadi bagaimana data science dalam action atau bagaimana data science itu digunakan untuk contoh kalau case saya kan audit berkelanjutan itu kan. Nah, yang mau saya tanyakan tadi, kira-kira kalau teman-teman di Bu Krismi mungkin dulu waktu riset itu heavy-nya kemana, kemudian nanti dalam kaitan conference ini nanti, apakah ada, tadi memang sudah dijelaskan Pak Henry ya, cuman maksudnya bisa nggak, karena kan misalnya kayak penelitian saya, ada aspek behavior science yang saya masukkan, jadi mengukur perilaku, persepsi orang terhadap teknologi dan sebagainya. Nah, apakah area-area itu masuk nggak kira-kira di dalam riset di IC Tech ini? Dan saya mau tanya tadi, mungkin tadi kan Bu Christine cerita dari perspektif ilmu komputer, udah top lah itu, udah begitulah yang saya lihat selama ini ya. Nah, kalau dari ilmu sosial IS sendiri ataupun applied IT ini sendiri gimana? Mungkin Bu Krismi kan pendidikan dan IT ya dulu ya Bu Krismi ya? Ya Pak. Mungkin itu dari yang saya pengen diskusi sama Bu Krismi mungkin. Terus yang terkait ke IC Tech, bisa nggak kira-kira topik-topik yang sebetulnya kalau mau dilihat itu dia lebih heavy-nya ke ilmu sosial, tetapi sebetulnya yang dia teliti itu adalah misalnya perilaku orang menggunakan teknologi AI ataupun sebagainya seperti itu. Terima kasih. Jadi yang 3 tahun itu bercanda aja ya. Itu kesengajaan yang ketidaksengajaan yang menjadi kesengajaan. Sorry. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Johan.
Monggo, ini pertanyaannya ada yang ke Bu Krismi, kemudian ke Pak Hindri, atau Bu Kristin nanti juga bisa menambahkan. Monggo, siapa dulu? Bu Krismi dulu mungkin. Oke Pak, kalau saya kemarin sih tentang ini ya, saya malah ngambilnya dari unsur dari psikologi ditambah ke education plus pemanfaatan teknologi. Jadi kemarin itu saya lebih ke bagaimana guru-guru itu memanfaatkan teknologi. Cuman kemarin yang punya saya yang beda itu adalah metodenya yang sangat jarang digunakan. Ya itu yang saya gunakan. Jadi dapat idenya, pokok idenya juga dari artikel itu systematic literature review itu. Pas nemu itu rasanya kayak senang sekali karena jadi saya istilahnya kayak kata kuncinya itu nemu di situ. Jadi bahkan untuk supervisor saya kemarin juga itu hal yang baru. Terus pas mau ujian juga ditanya ke pengujinya juga, sudah pernah dengar ini belum, sudah pernah ini belum. Jadi ya memang sesuatu yang baru untuk diangkat ke dunia pendidikan plus teknologi, begitu sih kalau kemarin saya. Ya jadi ya memang irisan, ada pendidikannya, ada dari sisi teknologinya, kemudian ada dari sisi sosialnya karena saya pakai psikologi sosial. Terima kasih. Teriak-teriak. Nggak apa-apa Bu, sambil digendong aja Bu. Oke, terima kasih Bu Krismi. Mungkin bisa memberi gambaran kita semuanya ya. Pak Hindri mungkin mau tadi khususnya pertanyaan Pak Johan tentang ICTech. Terkait dengan topik di ICTech ya. Sebetulnya karena ini conference ya, jadi di dalam conference itu bisa saja topik-topiknya itu benar-benar sesuatu yang baru, lebih untuk pengenalan gitu ya, semacam kayak preliminary study pun masih memungkinkan ya. Dan misalnya masih berupa dalam bentuk model dan belum sampai diterapkan itu nggak apa-apa, masih nggak masalah. Yang penting nanti di diskusinya ini bagaimana argumen yang disampaikan yang menyatakan bahwa model yang diusulkan itu ada peluang berhasil gitu loh. Nah, lebih banyak di diskusinya itu akan seperti apa. Mungkin karena belum diterapkan bisa saja diskusinya dari sisi teoritisnya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian tadi terkait topik perilaku penggunaan teknologi AI ya, saya rasa ini masih masuk ya. Nah, jadi walaupun topiknya adalah menganalisa perilaku orang, tetapi kan perilaku orang dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi AI. Jadi masih masuk di skopnya di industri 4.0. Karena memang salah satu tantangannya kan ada beberapa yang mungkin kayak gap teknologi begitu ya dengan teknologi AI ini. Nah, ini bisa menjadi topik yang menarik menurut saya untuk diteliti gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Sama seperti pertanyaan kemarin ya Pak Indri ya. Kalau mau buat sistem thinking gimana? Ya, sistem thinkingnya diarahkan untuk solusi-solusi ke AI aja gitu kan. Jadi bisa masuk ke scope tema gitu besarnya. Ya. Ya diserempet-serempet lah gitu. Karena kayak AI dan industri 4.0 ini ya kita setiap hari melaluinya gitu ya. Aktivitas kita ini nggak bisa lepas dari itu. Jadi mestinya bisa dikait-kaitkan lah. Ya. Oke, terima kasih Pak Idri. Bapak Ibu, kita akan cut sebelum jam 16.00 ya nanti karena 2 jam maksimal pertemuan kita 2 jam maksimal. Nah, kita memang berharap ini bukan pertama dan terakhir, tapi nanti akan berkesinambungan gitu ya. Mudah-mudahan ada session 2, session 3 dan memang academic writing clinic ini kan memang tujuan awalnya sebenarnya brainstorming paper-paper teman-teman. Ini kan belum sampai ke situ ya. Ini belum sampai ke situ. Nanti kita akan mudah-mudahan kita akan segera bisa mengagendakan yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi awal yang baiklah untuk komunitas kita begitu, komunitas publikasi. Monggo masih 15.42, masih ada satu sesi lagi, satu putaran lagi lah untuk tanya jawab. Teman-teman yang lain, monggo, Pak Frid, Pak Arya, ada Pak Arya juga,
ada teman-teman dari mahasiswa MSI dan bahkan mahasiswa S3. Monggo silakan kalau ada yang mau urun-urun rembuk di sini. Bu Iin, siapa lagi nih? Bu Nina, Pak Radius, Pak Ramos, Pak Irman, Bu Yesika. Wah, ada banyak pakar juga di sini. Monggo silakan kita brainstorming ini. Ya, mungkin sambil nunggu yang lain ya Pak ya. Jadi memang Bapak Ibu, istilahnya motivasi kita untuk mengadakan semacam komunitas ini kan untuk menjembatani ya mungkin ketika ada Bapak Ibu yang kesulitan di dalam penulisan gitu ya. Karena ada beberapa yang risetnya kuat begitu ya, risetnya kuat, banyak melakukan hasil-hasilnya ada gitu ya. Tapi kesulitan di dalam penulisan. Nah, ini yang kita coba untuk jembatani lewat komunitas ini. Nah, harapannya nanti bisa berkolaborasi ya. Jadi harapannya ada kerjasama, ada kolaborasi antar peneliti seperti itu. Sehingga dari yang tadinya hasil-hasilnya hanya numpuk di spreadsheet atau hanya sebagai dokumen laporan penelitian, bisa jadi publikasi seperti itu sih. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita mau mencoba untuk kolaborasi ini. Jadi seperti tadi tradisi yang Pak Hindri sampaikan, teman-teman yang kuliah di luar negeri terutama ya. Jadi bagaimana mereka bisa berkolaborasi satu dengan yang lain, satu paper dikeroyok rame-rame. Nah ini yuk kita buat di tempat kita. Sebenarnya idenya seperti itu sih. Yuk kita buat di tempat kita juga seperti itu. Jadi kalau ada satu paper muncul, mungkin ada nama Pak Hindri, nama saya, nama Pak Johan mungkin, atau nama teman-teman lain gitu. Dan kalau sudah masuk di Sinta kan juga sama aja, kita nulis keroyokan sama nulis sendiri juga poinnya sama. Jadi, sepertinya begitu. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Yang penting kolaborasi lah, kolaborasi. Monggo kalau ada yang mau urun rembuk lagi. Tanya Pak Teguh. Pak Welik, halo silakan. Ya, buat Bu Krismi dan teman-teman yang punya pengalaman dari studi di luar, ketika kita menulis jurnal internasional, ini kan momok utama kita kan selain topik itu kan adalah bahasa Inggrisnya. Jangan-jangan kita di-reject bukan karena topiknya, tapi karena bahasa Inggrisnya nggak karu-karuan, proofreadingnya error sana sini. Nah, Bu Krismi kira-kira kalau kita menerjemahkan, apakah punya teman atau punya link yang bisa digunakan, karena ketika kita menerjemahkan apa yang kita tulis basisnya adalah ID, itu dengan menggunakan penerjemah general itu kan nanti hasilnya sedikit berbeda, Bu. Ya. Atau adakah rencana Pak Teguh untuk coaching klinik untuk penulisan bahasa Inggris? Karena kan kita punya teman-teman yang sangat banyak nih yang dari luar yang sangat piawai untuk menulis dalam bahasa Inggris. Klinik kita banyak dokter sebenarnya. Itu sudah saya usul di kolom chat biar terdokumentasi. itu yang sebetulnya kemarin jadi salah satu pertimbangannya Pak Felix. Jadi sebenarnya kita mencoba untuk kayak link and match begitu ya. Misalnya ada yang kesulitan dengan penulisan, nah kita bisa mengajak rekan yang memang dari sisi penulisan lebih bagus begitu ya. Nah kemudian kita bisa tawari apakah mau jadi co-author, tetapi membantu untuk kayak menulis, proofread dan sebagainya. Itu sih salah satu pertimbangan kita sih gitu. Jadi kita juga sama-sama, artinya teman yang membantu pun juga ada reward gitu ya sebagai co-author gitu. Ya, oke. Bisa sih. Pak Hindri, sebelum nanti Bu Krismi menjawab ini, mumpung ini Pak Johan ada masukan tuh, apakah ada proses review sebelum submit kah? Di sini maksudnya. Bisa aja sih review internal. Tapi bisa gini, maksudnya untuk membantu panitia meningkatkan rejected rate, bisa aja disubmit. Kalau memang nggak qualified, nanti kita reject, tetapi terus di-resubmit ulang begitu. Itu membantu panitia ya. Itu bagus. Itulah keuntungan kita menjadi panitia, gitu kan? Itu nggak masalah.
Jadi kan anggap aja di reject dulu gitu kan, padahal sebetulnya. Oke, ini tapi kolaborasi misalnya tulis bareng itu yang mungkin menarik ya. Mungkin sudah boleh ya kan, kita sudah buka pertemuan hari ini ya. Ini kan pembukaan kelas academic writing kan? Klinik. Jangan pakai klinik dong, trauma dengar kata klinik. Klinik tuh kita lagi parno dengan COVID dengar kata klinik. Academic writing class aja nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa, dosen juga perlu belajar kan? Boleh. Nggak bercanda. Ya, Tapi ya. menarik itu karena jujur, memang ya kita terutama ya kita yang studi di Indonesia pun, kalau saya sih selama ini ada pihak ketiga kan, cuma kan mau sampai kapan kita pakai pihak ketiga gitu yang menulis gitu. Paling nggak kan kita belajar juga, tadi Bu Krismi udah ngasih clue-clue, saya senang sekali gitu karena kayak begitu kan nggak dapat kita di Indonesia yang begitu-begitu kan. Nah, maksud saya kalau misalnya boleh satu kolaborasi dengan teman-teman yang sudah pengalaman menulis, terutama academic writing in English, itu apakah bisa? Kalaupun misalnya teman-teman juga ada mau nulis juga, apakah boleh? Yang saya usulkan tadi itu direview dulu, nggak apa-apa, ditolak dulu baru diterima lagi nggak apa-apa. Saya udah terbiasa ditolak kok. Oke, terima kasih. Curhat. Saya pikir itu yang usul aja ya. Jadi pemikiran kita, dan kita akan godok nanti dengan juga mungkin dengan pihak fakultas supaya ini menjadi satu, ya mungkin nggak resmi-resmi banget, tapi inilah disupport juga oleh fakultas, dan saya yakin fakultas pasti mensupport ini. Tadi pertanyaan Pak Felix ke Bu Krismi mungkin terkait dengan kita yang benar-benar English Google Translate ini, Bu. Ini saran Bu Krismi gimana? Apakah tadi Pak Felix, apakah harus memang kita nerjemahin ke pihak ketiga bayar gitu, atau kalau ada teman yang mungkin harga murah Bu, gitu kata Pak Felix tadi. atau teman-teman bisa kolaborasi, jangan harga murah. Kolaborasi. Saya rasa kalau kita menerjemahkan ya resikonya karena jargon-jargon yang dipakai itu berbeda. Jadi kalau misalnya saya diminta bantuan untuk proofread pun, saya biasanya akan berdiskusi apakah yang dimaksud itu seperti ini, karena memang istilah-istilah yang dipakai itu kan beda-beda setiap bidang. Jadi untuk penerjemah mungkin ya kita harus cari yang memang terbiasa untuk menerjemahkan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita memang butuh untuk proofread, dan proofread itu lebih melelahkan daripada menerjemahkan, Bapak Ibu, memang. Betul. Kerjaannya itu lebih lebih berat daripada menerjemahkan, karena kalau menerjemahkan ini dari awal ya, dijadikan seperti ini kita tahu, tapi kalau proofread itu memang lebih berat. Saya juga kemarin waktu mau ujian itu proofread-nya habis banyak sekali karena harus di proofread. Tidak ada yang tidak di proofread, semua di sana international student harus di proofread, dan proofreader saya itu kejam sekali. Jadi kalau ngomong itu, waduh, sadis. Jadi saya merasakan wah, proofread beneran ini. Jadi saran saya ya mungkin berkolaborasi saja, mungkin seperti dibagi tugasnya. Toh kalau misalnya kita yang terbiasa misalnya membaca artikel bahasa Inggris, meskipun itu bukan bidang kita, tapi saya rasa juga lebih fleksibel ngikutinnya, karena kan itu kan maksudnya begini, tinggal nanti bagaimana kita diskusikan. Jadi mungkin kolaborasi salah satunya. Kemudian proofread-nya mungkin sebagai awal kita saling membaca. Biasanya saya gitu. Jadi kemarin saya proofread-nya pas sudah terakhir, pas ini saya tukar-tukaran sama teman. Soalnya biasanya ini pengalaman saya ya Bapak Ibu, kalau saya membaca tulisan saya sendiri, saya akan merasa ini perfect. Tapi ketika mungkin beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya saya baca lagi, apa ini tulisannya, itu baru kelihatan. Jadi kalau tulisan kita begitu selesai itu akan terlihat, bagus sekali ini, sudah ini. Kalau saya sih sudah seperti itu. Dan nanti di situ baru sadar, ini apa ini kayak begini. Atau biasanya kalau misal
saya itu biasanya kalau enggak baca bersebelahan dengan orang lain, baca tulisan sendiri tapi bersebelahan dengan orang lain yang dia juga membaca, saya akan jadi tahu, oh ini ternyata keliru ya, ini maksudnya bukan begini. Nah, mungkin proofread-nya saling review, tapi beneran yang review, mungkin bisa kita buatkan template seperti itu untuk mereview. Jadi misalnya, oh yang poin-poin misalnya ini sudah ada atau belum. Terus jadi yang bisa kita jadikan patokan, mungkin kalau kita pakai Google Translate yang saya katakan sekarang sudah jauh lebih bagus, itu bisa mungkin dengan gabung-gabung dengan itu tadi ya, academic words-nya. Kita kalau tulisan kita sendiri ya tinggal kita cek, yang penting kalau bahasa Inggris itu kalimat itu ada SPO-nya lengkap, ada subjek, ada predikat itu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bu Krismi. Wah, ini luar biasa. Kita hari ini, sore ini menemukan satu keyword ya, satu kata kunci, yaitu kolaborasi, saya pikir. Jadi yang tadi teman-teman Bu Krismi sebut berulang-ulang, teman-teman lain juga sebut. Saya pikir kata kunci kita adalah kolaborasi. Ini ada masukan Pak Frit juga. Kolaborasi, ya ada Pak Frit ngomong kolaborasi juga ya. Kolaborasi bertukar-tukar urutan penulis juga bisa, Pak. Wah, ini betul sekali. Jadi saya punya topik, Pak Frit punya topik, nanti di topik saya penulis kedua, Pak Frit penulis, saya penulis pertama, Pak Frit penulis kedua, nanti di tulisan Pak Frit penulis pertama, saya penulis kedua, misalnya. Saya pikir it's okay, tidak ada salahnya. Walau yang jelas tadi kata kunci Pak Hindri bahwa masing-masing dari kita punya kontribusi terhadap paper itu, nggak sekedar numpang doang gitu. Jadi kita betul-betul punya kontribusi terhadap riset itu. Gitu teman-teman, 15 lebih 55 menit. Tadi beberapa masukan-masukan sudah saya catat. Pak Hindri mungkin bisa memberikan apa istilahnya kata penutup ya, kesimpulan dari ini semua. Monggo Pak Hindri sebelum kita tutup nanti dengan doa. Terima kasih Pak Teguh. Ya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk kehadirannya siang hingga sore hari ini. Jadi harapannya pertemuan kita ini menjadi kick off gitu ya, jadi permulaan dari kolaborasi untuk riset-riset kita khususnya di ranah publikasi gitu ya. Dan mungkin kita bisa follow up dengan, misalnya ada Bapak Ibu yang punya artikel yang mau disubmit di ICTech, dan mungkin masih merasa ragu-ragu, atau mungkin butuh di peer review dulu sebelum disubmit, ya mungkin bisa, enaknya bagaimana Pak Teguh ya, kita poolingnya itu gimana pengaturannya, atau dikirim ke Pak Teguh? Boleh, atau... kalau teman-teman berkenan, apakah kita bisa membuat grup WA atau gimana ya, nanti kita lihat ya. Soalnya saya tidak mencatat nomor HP di formulir pendaftaran sih, lewat email sih. Nanti nggak apa-apa kalau teman-teman ada ide tentang topik di formulir pendaftaran, memang saya minta untuk menuliskan kalau sudah ada ide judul gitu ya. Nanti teman-teman bisa follow up ke kita panitia, misalnya Pak Indri, saya mungkin yang khusus untuk acara ini saya, Pak Indri, Pak Radius, Evang ya, kemarin kita ngobrol-ngobrolnya 4 orang itu. Nah, bisa follow up ke kita, nanti kita coba baiknya bagaimana gitu. Kita follow up-nya bagaimana nanti kita lihat. Yang jelas kolaborasi jadi kata kunci penting di sini. Kita berharap semua yang paper yang teman-teman mau submit di ICTech itu nanti lolos semua, tapi bukan hanya lolos-lolosan, tapi lolos betul-betul memenuhi standar kualifikasi yang diinginkan oleh IEEE. Saya pikir itu. Nanti kita atur lagi aja Pak, kita diskusikan lagi gitu. Baik. Oke, Pak. Ya, saya rasa itu, dan tentu kita berharap bahwa ICTech ini nanti bisa berjalan dengan baik dan ada cukup banyak paper yang masuk di situ sehingga proses review bisa berkualitas juga gitu ya. Sehingga proceedingnya nanti bisa diindeks di IEEE. Dan kita mungkin akan segera agendakan untuk meet berikutnya. Mungkin ini hal lebih teknis. Kalau misalnya sudah ada paper yang masuk, ya kita akan coba cari link and match seperti itu ya lewat komunitas ini. Gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indri. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Krismi. Terima kasih Bu Christine dan teman-teman semuanya yang sudah meramaikan kegiatan pada sore hari ini.
untuk Bu Christine dan Bu Krismi dan juga Pak Indri, lemah-lemah teles Gusti Allah sing bales yang sudah berkenan menjadi narasumber walaupun dalam format yang tidak terlalu resmi ya, tapi sudah sangat membantu kita semuanya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua sore ini. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, sungguh kami bersyukur karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kegiatan kami sore hari ini sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang sangat baik bagi kami semuanya. Kami boleh lebih terbuka wawasan tentang publikasi-publikasi yang bagaimana yang baik untuk kita lakukan. Kami juga bersyukur Bu Christine, Bu Krismi, dan Pak Hindri boleh bergabung sebagai narasumber. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam segala aktivitasnya. Dan juga Tuhan berkati kami semua selepas acara ini kembali ke aktivitas masing-masing. Dan kiranya Tuhan memberkati komunitas ini biar dapat terus berlanjut untuk mengembangkan komunitas publikasi di Fakultas Teknologi Informasi ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Selamat sore. Terima kasih semua. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Salam sehat. Mana nih Bapak Latu Perisa nih? Bapak Latu Perisa itu lagi keluar, makanya saya lagi keluar. fighter ini. Sambil makasih ya. Ya, makasih. Tetap sehat selalu. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Krismi, Bu Christine, terima kasih. Live dulu ya Pak Indri, nanti kita diskusikan lagi. Oke, siap Pak. Ya, saya live juga. Sampai.